Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Gila Suci Sasha Heriadi dari kelas 1 Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pada pertemuan 10, yaitu materinya adalah CROD. CROD pelanggan. Nah, CROD ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama itu adalah langkah database dan tabel. Lalu yang kedua adalah model. Dan langkah ketiga adalah controller dan routing. Lalu langkah keempat ada view index. Langkah kelima ada view create form. Dan langkah terakhir itu adalah insert dan show data. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masing-masing per langkah tersebut. Jadi yang pertama teman-teman, kita perlu membuat database-nya dengan cara menggunakan Heidi SQL. Jadi Heidi SQL ini merupakan salah satu alternatif tools untuk membuat database. Jadi Heidi SQL ini merupakan bawaannya Laragon. Nah, gimana sih cara kita membuka Heidi SQL itu? Jadi cara membukanya adalah pertama kita buka Laragon kita, lalu jangan lupa ditekan start all. Nah, jika sudah ke start, kita klik kanan, lalu kita tekan MySQL, lalu kita bisa lihat di sini ada Heidi SQL, kita tinggal tekan saja. Nah, jadi sebelumnya untuk portnya di sini port saya adalah 3400 dan kami disuruh mengganti menjadi 3306. Di sini adalah user default, tidak perlu diganti dan passwordnya kosongkan saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat database baru dengan kami diperintahkan untuk membuat database dengan nama db_bisdik. Caranya adalah tekan open di sini. Nah, cara membuat database barunya adalah kita klik kanan di Laragon MySQL, lalu kita create new dan tekan database di sini. Nah, lalu kita beri nama apa saja. Karena saya sudah bikin db_bisdik dan juga saya sudah bikin database saya sendiri, saya akan mencontohkan untuk membuat database db kila pakai Q. Lalu kita tekan saja oke, maka database sudah terbikin. Nah, lalu gimana caranya kita menambahkan tabel? Kita klik kanan, create new, tekan table. Di sini kami disuruh membuat nama tabelnya adalah pelanggan. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita tekan saja add di atas sini. Nah, kami disuruh bikin tabel yang isinya adalah pelanggan _ID, nama, alamat, email, updated at, and created at. Jadi saya hanya akan mencontohkannya isinya pada database saya yang sudah saya bikin di sini. Saya akan bukanya. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin pelanggan _ID yang data type-nya, lalu set angkanya atau berapa ID-nya, dan juga sampai nama, alamat, email, updated at, and created at. Nah, setelah saya bikin seperti ini, kita perlu men-set pelanggan ID ini sebagai primary key. Caranya adalah kita klik kanan pada pelanggan ID, lalu kita create new index, lalu kita bisa pilih primary key. Karena saya sudah men-set menjadi primary key, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi. Jadi jika berhasil, maka akan ditandai dengan adanya icon kunci emas di sebelah angka 1. Jika sudah oke, maka klik save di sini. Lalu dia akan tersave. Karena saya sudah menyimpannya, jadi saya tidak perlu menekannya lagi. Nah, jika sudah membuat database seperti ini, maka kita perlu ke VS Code kita, lalu kita pergi ke .env dan kita cek bagian DB connection di sini dan bagian DB database yang tadinya Laravel. Dan kita perlu menggantinya jadi nama database yang kita baru saja bikin, db_killer. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengecek tabel bawaannya, kita perlu menjalankan di terminal php artisan migran. Nah, ini merupakan untuk menambahkan tabel bawaan yang dibutuhkan, seperti itu. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu model.
Jadi setelah tabel pelanggan tadi kita sudah buat, kita buat model pelanggan. Kita sampaikan model di sini, up model, lalu kita bikin file baru bernama pelanggan.php. Nanti ini tugasnya adalah akan menjebatani aksi kita ke database. Nah, jadi cara bikinnya kita bisa create new file atau kita bisa melalui terminal PHP artisan make model pelanggan. Lalu jika berhasil akan terbuat langsung pelanggan.php seperti ini. Dan juga isi pada pelanggan.php itu tadinya hanya sampai use factory saja, tidak ada isi seperti ini. Nah, lalu ini adalah kita menentukan 3 hal utama ya, yaitu primary key, lalu yang dimana ini nanti akan menjadi kolom yang menjadi primary key, lalu dollar table yang ini nantinya akan menjadi nama table yang kita tuju, lalu di sini fillable, ini adalah kolom nanti yang akan diisi. Nah, primary key seperti tadi kita set pelanggan ID, table tadi pada database kita sudah membuat nama pelanggan, lalu variable nanti yang tadi kita sudah bikin. Nah, langkah 2 model sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke langkah 3, yaitu controller dan routing. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita kembali ke VS Code. Lalu pada bagian controller, kita membuat controller baru, yaitu pelanggan ke controller. Cara mudahnya adalah kita tekan ke terminal, lalu kita ketikkan php artisan make .2 controller pelanggan controller, dan jangan lupa research di akhirnya. Nah, jadi controller pelanggan ini nantinya akan menjadi logika bisnis dan pemanggilan model yang kita lakukan. Lalu pada function index, lalu pada function index kita sesuaikan seperti berikut: index lalu create juga, dan juga store tadinya isinya hanya di directories all, belum ada ini. Lalu kita siapkan juga rootnya untuk mengakses semua function yang kita sudah buat di kontrol pelanggan. Kita bisa menggunakan research root seperti ini, root research. Lalu kita masukkan nama file pelanggan, nantilah kita langsung ketik di Google seperti ini. Lalu kita masukkan kelasnya pelanggan controller. Jadi dengan ini kita tidak perlu membuat satu persatu rootnya untuk function edit, delete, dan lain-lain. Kita tinggal bisa langsung memanggil semua root itu nanti sebagai berikut akan saya tampilkan. Jadi langkah 3 sudah siap teman-teman, lalu kita lanjut ke langkah 4, yaitu view index. Nah, jadi pada struktur folder views admin di sini kita buat folder baru yang bernama pelanggan. Nih, saya sudah membuatnya. Lalu dalam folder pelanggan ini kita bikin folder index. File indeksnya itu saya mengambil dari tugas saya sebelumnya, yaitu template yang kami disuruh mencari oleh dosen. Nah, jadi di sini saya hanya menambahkan title, lalu breadcrumb, dan juga tombol tambah data di sini. Nah, pada tombol tambah data di sini saya menghubungkannya ke pelanggan create. Jadi kita akan menambahkan menu pelanggan di sidebar, admin, dan tugas sidebar. Nah, saya meletakkan bagian pelanggan di bawah tabel. Halamannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi itu untuk langkah 4. Selanjutnya kita masuk ke langkah 5, yaitu view create form. Jadi tadi kita sudah menghubungkan halaman tambah data ini, tombol tambah data ini ke halaman pelanggan.create. Maka kita perlu menambahkan halaman create.blade itu di dalam folder pelanggan. Nah, jika kita sudah membuat halaman create.blade.php, maka kita akan menambahkan title, breadcrumb, dan juga tombol kembali. Nanti setelah kita tambah data, maka kita perlu tombol untuk kembali. Nah,
Jadi saya mengcopy file tadi pada indeks di sini lalu saya paste ke create.blade.php. Nah, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ada tombol kembali. Tadinya hanya akan muncul tambah data pelanggan, belum ada tabel-tabel. Ini karena saya sudah membuatnya, maka sudah muncul tabel. Tadinya hanya seperti ini. Nah, maka hanya muncul seperti ini, ada tombol kembali dan simpan. Lalu kita perlu membuat tabel-tabel untuk nama, email, dan alamat sesuai yang kita tulis pada pelanggan.php tadi, nama, alamat, email. Sudah selesai, kita tambahkan root di sini yaitu pelanggan titik store. Yang dimana nanti halaman ini akan menjadi ini akan membantu kita untuk menambah menambah data. Nah, jadi jika nanti kita isi hasilnya akan seperti ini. Jadi jika kita isi, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Saya akan mencontohkannya, akan menampilkannya. Baik teman-teman, untuk langkah 6 sudah siap. Untuk langkah 5 sudah siap, maka kita lanjut ke langkah 6 yaitu insert dan show data. Nah, jadi jika data tadi sudah berhasil kita passing ke controller, maka kita sesuaikan store-nya yang dimana kita bisa masukkan data ke database dengan cara kita memanggil pelanggan.create. Nah, lalu kita datangin pelanggan controller tadi, lalu kita ke store, public function store. Nah, yang tadinya hanya seperti ini, lalu kita komen saja ini dan kita tambahkan array tadi nama, email, dan pelanggan, lalu kita masukkan pelanggan create dolar data. Jadi mana ini mengarahkan kita ke pelanggan.index. Jadi kita perlu menambahkan ini teman-teman. Jika tidak ada error, kita coba cek ke HDSQL, lalu tab query dan jalankan query. Nah, lalu kita ke HDSQL, lalu kita ke pelanggan, lalu kita masuk ke database kita dan kita ke tabel pelanggan. Nah, cara menjalanin atau kita melihat isi datanya adalah kita pergi ke query di sini, lalu kita ketikkan select bintang lalu kita masukkan nama tabel kita. Nah, lalu cara menjalankannya adalah kita menekan tombol seperti tombol play di sini. Nah, ini adalah yang file nama data yang maksud saya masukkan. Ini mengikuti jam database-nya teman-teman, makanya di sini terbikin jam 12.15. Saya akan contohkan sekali lagi. Nih, kita bikin namanya Kila. Gimana? Kila dulu. Kalau kita bikin alamat Nah, jika kita simpan, maka dia akan mengarahkan kita ke alamat indeks tadi lagi. Lalu pada database, kita tekan play. Nah, maka akan masuk data yang terbaru. Jadi sekian aja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.